Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua rahmatnya, terutama rahmat kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di sini dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka terbatas di SMK Negeri 2 Kota Ternate tahun pelajaran 2020-2021 untuk semester genap. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan limpahan rahmat, terutama rahmat kesehatan, sehingga semua aktivitas dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah kita susun atau apa yang telah kita jadwalkan. Dan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membuahkan hasil untuk menentukan langkah kita atau agenda kita ke depan pada semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sekolah yang kami hormati, teman-teman wakil kepala sekolah yang kami hormati, teman-teman ketua kompetensi keahlian, teman-teman guru yang kami hormati, izinkan pada pagi hari ini saya memandu rapat kita. Adapun agenda rapat kita sesuai dengan undangan yang disampaikan, bahwa rapat kita hari ini adalah pembahasan persiapan proses PBM semester genap. Kepada Bapak pimpinan sekolah dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali silaturahim torang pada pagi hari ini, rapat dinas pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, sehingga kita masih sempat berkumpul di aula ini dalam rangka membicarakan program sekolah ke depan. Yang saya hormati wakil-wakil kepala sekolah, kepala tata usaha yang sangat saya hormati, Bapak Ibu ketua program keahlian, koordinator unit, Bapak Ibu dewan guru dan pegawai yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awal dari tahun 2021 ini saya belum dengar laporan dari kepala tata usaha bahwa orang warga SMK 2 itu terpapar COVID-19. Insya Allah kalau boleh itu jangan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin kebersamaan orang ini selama saya jadi kepala sekolah ini terjaga dan terpelihara. Beda pendapat, silang pendapat hal yang wajar dalam satu organisasi. Tapi jangan karena beda pendapat tuh terbuku mister, itu kurang bagus. Ntar bikin undangan, saya mau bikin surprise untuk saya pegawai dengan turun teman guru yang purna tugas. Jadi kepada Pak Ismail dengan Ibu Elis, saya secara pribadi sekaligus selaku pimpinan sementara di sekolah ini, pertama menyampaikan penghargaan, menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya untuk Pak Ismail dengan Ibu Elis. Mungkin kurang lebih selama Bapak dengan Ibu berada di sekolah ini, di baki pimpinan saya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Insya Allah purna tugas Pak Ismail dan Ibu Elis, pintu SMK Negeri 2 tidak menutup untuk Bapak Ibu berdua, karena Bapak Ibu berdua adalah bagian integral dari keluarga besar SMK Negeri 2. Hari ini ada pertemuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Dinas Pendidikan Kota,
Forkompinda Kota dalam rangka bersinergi tatap muka terbatas ataupun tatap muka full untuk dilaksanakan di sekolah menengah atas, baik itu SMA, SMK dan SLB, untuk bisa dilaksanakan. Jadi hari ini ada pertemuan lanjutan dari tahun beberapa kali pertemuan. Kemarin dulu itu saya dengan mewakili MKKS di ruangan Sekda Kota dalam rangka bersinergi program tatap muka ini akan dibicarakan menyangkut BBM. Jadi begitu Pak Ismail, terima kasih banyak dedikasi dan pengabdiannya, dan jabatan wali kelas tetap wali kelas Pak Ismail sampai selesai 1 semester. Jam pembelajaran MGMP Penjas meminimalisir Pak Ismail per jam, tinggal guru Penjas sampai orang harus melaksanakan tugas secara maksimal, jamnya dikurangi, wali kelas tetap wali kelas. Dan hal-hal lain saya kemarin konsultasi dengan Pak Ismail, silakan bergabung dengan orang di sini kalau masih mau bergabung. Alhamdulillah Pak Ismail berjawaban, Pak saya masih wali kelas Pak, dan kalau mengajar saya bisa mengajar, tapi status bukan lagi ASN, sebagai guru tidak tetap, nanti orang menyesuaikan. Nah, kalau Bu Elis benar-benar punya tugas dan silakan berkarya di rumah, karena tong over capacity untuk tenaga kependidikan. Nah itu inti turun rapat hari ini. Saya ajak turun keluarga besar ini, saya ini turun sama-sama memberikan support, memberikan dukungan kepada Pais. Saya harus turun saling memaafkan satu sama lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya 4 hari ini dipantau oleh Dinas Kesehatan di lembaga ini, maksudnya saya pribadi bukan, tapi selaku pimpinan sekolah. Terakhir itu kemarin dari pengawas 3 orang kaitan dengan tatap muka terbatas ataupun nanti tatap muka full. Edaran saya share di grup, ada beberapa persyaratan yang harus turun penuhi. Untuk itu kepada saya staff ini, ada orang yang kurang itu orang sosialisasi kaitan dengan protokoler kesehatan. Kemarin saya sampaikan di Padam, nanti di area-area strategis 3M itu harus turun publikasikan dia, sosialisasikan dia di tempat-tempat strategis. Kemudian bagaimana mencuci tangan dan sebagainya. Jadi kurang lebih di 27 instrumen SMK 2 itu ada kurang beberapa instrumen, ada kurang beberapa poin. Salah satu itu yang jadi masalah, saya belum bisa memberikan data real, baik Bapak Ibu guru dan pegawai termasuk juga siswa, sejarah kesehatannya secara pribadi, apa penyakit bawaan apa ini. Kalau pegawai dengan guru masih mudah deteksi, tapi siswa gampang-gampang susah. Walaupun awal itu orang masuk telah melaksanakan tes kesehatan tahun-tahun sebelumnya, tahun terakhir ini mulai kurang. Nah itu data tidak punya. Jadi Bapak Ibu ketua jurusan, wali-wali kelas, bagian kesiswaan, orang harus punya data sejarah kesehatan daripada setiap person. Jadi Pak Karjaf ini nanti semacam bikin formulir, orang barangkali ada mengidap apa, darah tinggi ke kolesterol ke apa, itu harus data itu orang punya. Itu yang Tom tidak bisa berikan. Yang kedua, tim COVID di sekolah ini telah terbentuk, tapi secara yuridis itu belum ada surat tugas ataupun SK. Itu hasil monitoring terakhir kemarin. Persyaratan-persyaratan ini harus dilengkapi. Kalau tidak, walaupun rapat sebentar itu diizinkan, tetapi kalau persyaratan-persyaratan tong tidak penuhi, maka tatap muka itu tidak akan dilaksanakan. Bapak Ibu guru dan pegawai yang saya hormati, yang jadi persoalan di turun semua sekolah siap,
untuk melaksanakan KBM tatap muka. Tapi dari semua sekolah, setiap waktu rapat koordinasi, belum komitmen, belum melaksanakan 3M itu secara maksimal. Yang kedua, di saat orang datang dan pulang itu termasalah. Yang masalah udah kumpul pinggir jalan. Waktu itu rapat koordinasi 2 hari kemarin itu, saya sampaikan di Sekda Kota. Saya mohon maaf Pak Sekda, ini ketidakadilan. Torang menyadari selaku warga kota, pertumbuhan ekonomi kota Ternate harus torang pertahankan, jangan sampai pada titik yang terendah. Tapi dari sisi yang lain, do pendidikan oleh tekan untuk jangan torang ini untuk SMA SMK. Dan SMA SMK DP sekolah secara administrasi itu bertanggung jawab di provinsi. Tetapi dari DP orang, dari siswa sampai DP guru dan sebagainya adalah warga kota. Ini ketidakadilan pada saat pelayanan selaku warga kota. Maksud saya bukan itu Pak. Bagaimana pengawasan terhadap protokol kesehatan di sekolah itu betul-betul kasih tegakkan aturan. Tapi di sisi yang lain, apalagi di Doko Ali kalau mulai jam 5 ke atas sampai jam 12, gampang-gampang susah. Nah kenapa dikejar pendapatannya? Jadi saya terapat saya sampaikan begitu, ini kalau model begini ya ke depan itu tempat generasi itu 1 dekade itu terpuruk. Jangan anggap remeh pendidikan. Yang kedua, secara pribadi kaitan dengan sekarang melalui media cetak maupun media elektronik, ada hal-hal yang menurut saya kurang strike. Vaksin corona yang belum legitimasi secara higienis dari Balai POM pun belum ada rekomendasi akan dipergunakan, tetapi dipaksakan untuk divaksinasi kepada manusia. Nah hitung-hitung kalau di pendapatan cukup besar itu. Jadi ada hal-hal lain yang kalau orang pegawai ini bicara kadang-kadang dianggap berlawanan. Tapi marilah tolong kembali ke substansi, berpikir pendidikan secara utuh. Untuk itu menyangkut dengan tatap muka, orang bikin desain tatap muka seperti apa, menunggu hasil rapat koordinasi. Insya Allah so ada sinyal untuk hari Senin itu bisa tatap muka terbatas. Yang jadi persoalan itu berapa titik di utara itu Jalan Batu Angus terjadi pertemuan beberapa sekolah, Sanawiyah, SMP 2, SMA 5, SMA 4, SMK 2, Man Model, baku dapat 1 titik. Itu jadi persoalan. Dalam pagar orang bisa lokalisasi, bisa antisipasi. Tapi kalau di luar di jalan, untuk itu butuh kehadiran dari pemerintah kota, dalam hal ini Satgas COVID Kota Ternate, untuk sama-sama bergandeng tangan menertibkan yang berkumpul itu. Jadi ada beberapa solusi yang telah ditawarkan. Nah, itu yang umum. Sekarang kembali ke khusus orang di sini. Kalau melaksanakan tatap muka terbatas, dimohon kepada seluruh warga sekolah, di mana saja Bapak Ibu berada di lingkungan sekolah, tolong masker itu dipakai. Ada pengecualian. Kalau tuh makan dan minum pakai masker itu kan salah itu. Ada pengecualian, tanpa tertentu boleh tong sendau gurau. Tapi dalam populasi yang banyak, marilah orang sama-sama menggunakan masker sesuai dengan fungsinya. Jangan masker ada dalam tas, dalam popoji, dan di badagu jangan. Orang profesi agak beda dengan di struktural. Karena guru itu digugu dan ditiru nanti. Tong larang anak-anak sementara turun tidak gunakan. Jadi saya mohon maaf kaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Ada saat tertentu saya juga kadang-kala buka. Tapi saat tertentu wajib. Nah, kenapa tuh berinteraksi dengan siswa? Orang marah-marah siswa, atau sendiri yang terpakai.
hal-hal yang berkaitan dengan KBM, saya sudah berpari dan Pak Usman pusing. Apakah orang dengan jadwal yang reguler, bikin jadwal blok, masih belum punya solusi yang tepat. Mau bikin 2 shift misalkan dengan kehadiran 50% populasi, misalkan kelas A, taruh kelas TK J, kelas 10 itu satu kelas jumlahnya 35, kehadiran tidak boleh satu kelas 35 orang, 50% dari 35. Kalau tatap muka persoalan guru yang mengajar satu kelas ruangan sebelah, satu ruangan sebelah. Solusinya, nah, harus kasih keluar finansial dan kasih keluar energi. Bikin shift di kelas tersebut dengan sistem ganjil genap. Misalkan kalau yang saya maksudkan tadi itu, kalau pagi shift A, shift B-nya itu siang, konsekuensinya itu Bapak Ibu guru harus kerja ekstra, konsekuensi ya kalau semua berkumpul di sini jam makan tuh harus sediakan makan. Nah, bukan hindari makan, bukan. Tapi konsekuensi lain harus orang lihat. Kalau keadaan normal sah-sah saja. Atau orang pakai sistem blok juga ada kendala. Bikin shift 1 minggu 1 kali juga pasti ada kendala-kendala yang lain untuk seluruh mata diklat. Kalau sekolah yang kecil itu tidak masalah, tapi sekolah besar itu masalah. Nah, kaitan dengan strategi untuk penjadwalan, saya pada kesempatan ini saya mengundang ketua-ketua program keahlian, nanti entah kapan saya sudah terima buku laporan pendidikan, sama-sama dengan Pak Usman untuk cari solusi yang pas untuk bisa melaksanakan KBM tatap muka. Kenapa ini saya harus sampaikan ini? Karena dari kepala dinas minta melalui kasih kurikulum dan kasih peserta didik, jadwal itu akan disampaikan di dinas pendidikan dalam rangka penanganan siswa yang berkerumun banyak, jam pulang jam datang. Hal-hal lain nanti akan Tuan bicarakan dan akan sampaikan oleh Pak Usman. Yang berikut Bapak Ibu, kepada seluruh warga sekolah, kalau ini keadaan kondusif, entah kapan belum tahu, tapi perencanaan ke depan absensi akan finger. Jadi nanti bagian sarana prasarana menyiapkan ini, finger ini akan dikoneksi linknya dengan bagian kepegawaian dinas pendidikan. Yang kedua, itu hasil rapat kemarin yang disampaikan di saya ruangan kepala bidang dengan kepala seksi. Pak, dimohon nanti itu CCTV yang digunakan itu juga link dengan Pak Kadis mau pantau kehadiran kepala sekolah, ternyata sekolah keterada, mau pantau. Nah, ini Bapak Ibu gampang-gampang susah. Jadi dimohon kaitan dengan disiplin orang datang di sekolah, saya mohon untuk yang lama-lama itu orang kasih biar sudah, mari itu menyongsong dengan normal baru ini, mari dengan semangat baru untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Itu baru kehadiran, belum pada proses. Saya evaluasi selama proses daring itu sangat bermasalah, baik siswa maupun guru, sampai negara dan sekolah kasih keluar pulsa juga terefektif. Ada di classroom, guru masuk ke materi terada. Nah, jadi mohon ini ya, kalau KBM Thomas tetap dengan kolaborasi daring dengan luring, itu akan kolaborasi. Jadi kembali di contoh tadi, kalau tong mapping misalkan dia harus pakai dengan shift, bagi dua, yang satu ini masuk belajar ini, yang satu belajar di rumah dengan proses daring. Untuk itu Bapak Ibu guru harus siap materi dan sebagainya. Yang kedua, di instrumen yang akan direkomendasikan, kalau
bagaimana dengan salah satu instrumen pernyataan orang tua di atas meterai. Kalau orang tua tidak bersedia, tentu boleh paksa anak-anak tetap di rumah. Sekarang pertanyaannya, kalau anak di rumah siapa yang melayani? Ya Bapak Ibu guru sediakan modul dan sebagainya untuk terang, silakan ambil dan belajar di rumah. Ini tantangan orang ke depan. Insya Allah nanti besok terima rapor dengan wali kelas, bisa mapping, bisa data berapa anak-anak yang tak setuju. Karena saya bilang di Pak Usman, coba bikin jadwal bayangan yang kira-kira kalau populasi yang bertingkat itu ada yang tidak mau mengizinkan anaknya ke sekolah, tentu boleh larang, karena itu memang syarat juknis seperti itu, edaran seperti itu. Harus jadwal itu juga disampaikan. Hal-hal lain kaitan dengan PBM, besok dan lusa kantong terima buku laporan pendidikan. Pada kesempatan ini saya sangat berharap terutama kepada Pak Usman dan stafnya, turun desain, turun perform tulisan buku laporan pendidikan. Saya tanda tangan masih banyak variasi, sebenarnya tidak masalah, tapi itu satu sekolah kok, ini model lain, di sana model lain. Nah, kalau boleh satu form yang sama ya, ke depan kalau tong pakai rapor juga ya, tong harus desain seperti apa turun kesiapan. Tetapi yang sementara turun dengan manual ini, saya sangat berharap, saya tanda tangan rapor kan kalau buka divisi dalam kok yang ini model ini, yang ini model ini Pak Usman, jadi mohon dalam satu konsep yang sama. Kalau Bapak Ibu yang punya informasi tentang metode atau form rapor yang sama, tolong berikan juga kepada bagian kurikulum supaya itu sepakati dia model yang sama seperti apa. Karena di bagian kurikulum juga tuh manusia biasa, kadang-kala tuh yang ini tuh bikin, ini lupa bikin. Tapi marilah yang lupa itu dari baju kasih masuk, jangan semua tunggu fatwa dari atas, mari tuh saling memberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut ini tolong rapat koordinasi, kadang-kala jadi polemik. Untuk itu polemik ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu staf Dewan Guru. Siswa yang belum dinyatakan secara resmi dikeluarkan dari sekolah, nilainya 0 pun itu wajib kasih nilai, tidak dibenarkan garis datar atau coret. Saat ini pandemi, penyakit datang, musibah datang, jangan orang anggap ini normal. Saya bangga Bapak Ibu punya list, tapi dari sisi yang lain ini masalah kemanusiaan, ini penyakit. Anak orang anak keluarga tidak menghendaki ini terjadi. Jadi proses penilaian pun dalam batas normatif, tapi tidak serta-merta yang terdatang tung kasih dong penilai lebih tinggi dari yang datang, ya tidak benar juga itu. Jadi mohon penulisan buku laporan pendidikan Bapak Ibu wali kelas ke jurusan juga turun pantau lagi. Kadang-kala diskusi di bawah mangga di ruang guru kan, Pak aduh ini termasuk masuk Pak. Saya balik bertanya termasuk wali kelas, tahu dong di rumah bikin apa? Saya tantang ulang, kaju dong bikin apa di rumah. Alhamdulillah kalau ada wali kelas dengan kejurusan bisa deteksi anak ini bikin apa. Saya satu ketika dengan ibu ada bacaan di luar, kedapatan terumpe siswa, saya termasuk sebut jurusan apa. Saya bilang bikin apa jam 12 ini karena masih di jalan. Pak saya bantu-bantu orang bikin ini. Orang tua di kampung baru sakit-sakitan. Kenapa terlihat anak pemuka di sekolah ini? Saya bantu supaya dapat duit Pak. Saya kadang-kala terboleh di sekolah Pak. Iya, tapi sekarang ini kan belum datang sekolah tuh. Saya terpunya HP Pak. Mudah-mudahan saya kerja ekstra ini bisa saya beli HP. Kasus seperti itu saya alami. Sangat miris kalau saya kasus hukum dia
gara-gara termasuk. Saya tidak memaksa kehendak saya kepada Bapak Ibu, tapi marilah orang melihat ini masalah, ini fenomena, ini wabah, ini keadaan darurat, tidak normal. Untuk itu keadaan kontrol ini darurat. Insya Allah Bapak Ibu wali kelas dan guru-guru mungkin seperti itu yang saya cerita tadi, tapi masih banyak diskusi seperti itu. Ada yang ngotot, karena guru ngotot, saya kadang-kala banyak di kelas saya bilang begitu, peserta didik ngotot kalau guru tidak pernah masuk, lapor ke saya supaya adil. Tapi sampai saat ini dari jurusan wali kelas hanya catatan lalu awal dong kasih masuk, dia beri doser kasih masuk. Dari populasi 48 kelas saya minta data siswa bikin apa, nomor HP-nya ada kata ada, sebagian ada di Pak Usman kah? Belum sampai 80%. Jadi DP inti, marilah Bapak Ibu orang dalam rangka memberikan penilaian kepada peserta didik. Profesi orang adalah guru, bukan lembaga pengadilan untuk kerja pengadilan vonis dia sana salah, dia sana tidak. Jadi saya sangat berharap pada saat terima buku laporan pendidikan jangan banyak pengaduan, jangan banyak protes dari orang tua wali. Bapak Ibu setiap semester habis terima raport, saya peruangan orang masuk perlu kepala sekolah kalau protes itu, Pak ini tumpe anak dia begini masuk-masuk, kok dia penilai dengan yang termasuk nilai lebih tinggi, dong bikin perbandingan. Saya bilang bukti fisik mana Pak kemarin tuh lihat, seperti itu. Demikian bersamaan orang, saya akan bilang di orang tua wali atau yang mewakili orang tua bahwa guru ini begini, tidak. Walaupun salah tetap saya kedepankan normatif. Jadi mungkin itu hal-hal yang lain. Jadi Pak CP staff yang di muka ini, saya mohon orang yang memulai kaitan dengan protokol kesehatan, karena itu DP inti sekolah tatap muka dituntut itu. Penilaian kemarin dari seluruh sekolah yang ada Kota Ternate menyangkut dengan tempat cuci tangan, sediakan hand sanitizer, sediakan masker. SMK 2 itu dari sisi lain paling layak. Itu dari sarana prasarana, tapi DP manusia ini kadang-kadang tuh gampang-gampang susah. Penilaian terus dong kemarin sampai di bengkel-bengkel. Ini Pak, dong hitung-hitung hampir 10-30 titik ya. Dong pasang itu, sekolah lain cuma pasang di muka barang 2, di belakang serada turun seluruh. Kamar mandi, saya bentuk kamar mandi hampir 60. Itu saja kalau dalam hitungan kesehatan, turun masih kurang. Tapi dianggap turun paling banyak. Toiletnya, MCK-nya itu paling banyak. Silakan Bapak Ibu hitung sendiri. Saya bilang hampir 60. Hampir 60 kan bisa saja dia kurang 50 lebih pun hampir 60. 60 lebih pun kurang lebih 60. Geometrika 8 atas bawah AMPA 8. Blok 1, blok 2 kurang lebih 8 juga ya. 6 ya. 12. TKJ ada 3, 4. Di lab dulu lab gambar di belakang ada 4. Rata-rata per bengkel 3. Di kantor ada di atas 1, di bawah ada 2. Jadi kalau toilet setelah data termasuk yang paling banyak. Tetapi paling banyak itu juga apakah dong nyaman masuk di toilet, kita ada persoalan di situ. Ini instrumen-instrumen ini telah dinilai kemarin. Yang orang kurang itu orang tim penanggulangan COVID. Jadi insya Allah besok saya undang kita komite, selesai kegiatan penerimaan laporan pendidikan, saya akan kukuhkan tim penanggulangan COVID-19 terdiri dari seluruh wakil kepala sekolah, seluruh ketua program keahlian, sebagian wali-wali kelas, dan
dari unsur komite adalah ketua komite. Akan siapkan apa turun program selama pandemi. Bagaimana penanganannya kalau siswa terpapar. Untuk itu Pak Adam dengan Pak Anwar nanti tolong bikin semacam MOU dengan Puskesmas, karena kemarin waktu dorang datang lihat, datang nilai turun fasilitas protokoler, saya telah menyampaikan secara lisan kalau boleh itu turun tanda tangan apabila tompe siswa ataupun keluarga di sini terpapar di sekolah, kemana harus turun datangi, salah satulah Puskesmas. Dan kemarin di Pasekda pun saya sampaikan betul SIM kedua itu dengan Puskesmas Siko, karena turun bingung, gugus tugas provinsi telah diliburkan, anak-anak berkumpul banyak-banyak, tunggu Satpol PP dari provinsi sampai kemarin orang Subakalai bikin apa, belum sampai dari Sofifi ke sini. Untuk itu ya Pemda Kota juga terboleh tutup mata, dan telah ada kesepakatan dengan Pasekda. Terakhir saya mohon dengan tahun baru ini belajar mekang DP model-model itu tolong disesuaikan. Yang berikut dimohon kepada seluruh guru-guru yang tergabung pada MGMP, silakan kasih masuk badan pengurus, saya bikin DP SK supaya tim teaching dia bisa jalan. Kalau materi sudah ada, guru A berhalangan, guru B masuk untuk menggantikan itu, tapi jangan keenakan dia termasuk terus-terus. Ini kadang-kadang keenakan, kalau saya mau perlu ini ganti terus, ini kan gampang-gampang susah ini. Jadi begitu Pak Usman, segera MGMP itu dibentuk untuk diaktifkan. Ini untuk sekolah, nanti kolaborasi dengan kota ya sah-sah saja, tapi harus dibentuk. Terakhir dari yang paling terakhir ini adalah Pak Usman, saya kemarin kasih kurikulum provinsi menyampaikan kalau boleh ujian sekolah segera kirim nama-nama yang menulis naskah soal ujian sekolah. Nah DP asesmen AKM ini nanti kapan turun menyesuaikan, tapi diminta untuk segera. Nanti kolaborasi dengan SMK 1, SMK 3, misalkan mata pelajaran Penjas, apakah DP audit dengan penulis soal dari torang atau bagaimana, tapi kirim nama nanti dorong kocok saja. Jadi minimal dua orang Pak Usman, satu mata pelajaran, dua koordinasi dengan kasih kurikulum supaya akan mendesain DP soal. Seluruh MGMP baik yang normatif, adaptif maupun produktif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap marilah orang 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetapi itu jadi pilar orang sekolah. Kaitan dengan ini nanti tolong siapkan DP baliho atau apa untuk masyarakat ya, orang yang masuk ke dalam bisa membaca ini. Kadang-kadang orang marah, itu orang papan sosialisasi terada ini Pak Adam. Dan coba desain seperti apa, koordinasi dengan teman-teman yang lain. Minimal orang barang yang baliho besar itu barang 3 tanpa orang taruh. Kemudian ada DP banner itu untuk orang pasang cuci tangan dan sebagainya. Nah, jadi masuk dari gapura masuk ke kawasan wajib masker dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat disampaikan hal teknis yang disampaikan Pak Usman kaitan dengan jadwal dan sebagainya. Hanya jadwal belum dapat DP finalisasi, ini hanya kasih gambaran saja, nanti ditindaklanjuti pada kapan orang baku dapat Pak Usman kaitan dengan desain jadwal. Karena dari provinsi menyediakan pada orang persiapan ini sampai tanggal 11 itu semua instrumen selesai Pak Usman. Jadi ada waktu berapa hari ini. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai, saya sudah turun rapat ini bubar, saya mohon tong sama-sama pergi di ruangan guru, ada sediakan tong pemakan siang dalam rangka melepaskan torempe tamang, torempe keluarga, torempe senior purna tugas. Barangkali itu saya undang orang semua. Nanti sampai di sana bersetting acara seperti apa, ada sepatah kata, ada kata-kata perpisahan dari Pak Ismail mewakili Ibu Els juga sah-sah saja. Nah, atau dari Pak Torang menyampaikan apa itu pas satu makan siang. Nah, mungkin saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini hanya informasi dan terperlu orang saling diskusi sampai makan waktu berjam-jam. Sekian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari pimpinan sekolah. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Kurikulum untuk menyampaikan teknis pelaksanaan PBM tatap muka terbatas. Kepada Pak Usman kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sekolah yang saya hormati, teman-teman wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala tata usaha, serta Bapak Ibu guru yang sangat berbahagia. Ya, saya langsung saja. Ini pada beberapa waktu yang lalu kita coba-coba dengan sistem pembelajarannya, masing-masing tingkat belajar 2 hari per minggu. Itu beberapa hari yang lalu, ternyata sudah ditinjau kembali. Sampai kapanpun jadwalnya itu tidak akan bisa terselesaikan. Kenapa? Karena dalam 1 minggu kalau siswa itu belajar cuma 2 hari, kecuali dia belajar satu jam pelajaran 4 menit, baru dia bisa capai 2 hari. Itu alasan yang pertama kenapa dengan formulasi itu diserahkan ke saya. Ternyata saya juga angkat tangan, tak bisa bikin dia jadwal. Jadi bukan cuman di saya sendiri, ada beberapa teman wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang saya hubungi untuk kita duduk sharing pun tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian berikut lagi yang ditawarkan dengan sistem blok. Karena proses tatap muka terbatas ini, siswa bisa berada di sekolah hanya 4 jam. 4 jam setelah saya bagi, kita 1 jam pelajaran yang tadinya 45 menit atau 40 menit, dia jadi 20 menit per jam. Nah, 20 menit per jam ini diminta ke saya coba buat sistem blok. Saya kasih contoh kelas 3. Kelas 3 itu dengan 9 minggu efektif, berarti pelajaran PKN itu dia belajar cuma 18 jam dalam 1 semester. 18 jam itu kalau hitung dengan durasi waktu 20 menit, dia hanya bisa belajar 1 hari setengah. Itu kalau sistem blok. Makanya tadi pimpinan sekolah, saya sudah diskusi dengan pimpinan sekolah pagi tadi. Makanya tadi beliau sudah sampaikan bahwa ada kelebihannya, ada kelemahannya. Begitu guru PKN kalau di setel jam waktunya pertama sekali, dia mengajar 1 hari setengah sudah selesai, faya kondios. Mau jadi apa silahkan. Tetapi itu pun
kalau siswa itu datang di sekolah per tingkat, betul kita tidak mencapai 50%. 50% secara umum, tapi kalau masuk di kelas itu lebih dari 50% kalau kita datang per tingkat. Nah, untuk itu tadi ditawarkan alangkah baiknya kita bagi shift. Kita bagi shift, ada shift 1, shift 2, tetapi kalau kita belajar pagi siang dampaknya pada anggaran. Ya, kalau satu hari orang yang mengajar 50 orang pagi siang kun tiap hari sekolah tanggung dong pemakan, kira-kira juga. Tapi itu resiko. Makanya ada satu yang kita sesama wakil kepala sekolah urusan kurikulum kita diskusi. Ada satu yang kita tawarkan ke pimpinan sekolah, mudah-mudahan SMK 1 juga setuju dengan ini. Kita bagi 2 shift, tetapi misalnya hari Senin itu shift 1 masuk pagi, shift 2 belajarnya di rumah. Tapi guru mata pelajaran tetap kirim materi lewat classroom. Begitu minggu berikut, yang shift 1 belajar di rumah, yang shift 2 datang tatap muka terbatas. Jadi itu ada solusi-solusinya. Nanti tinggal kita orang sepakat yang mana. Kalau yang di jurusan dong akan pilih blok. Saya tahu tuh Pak Dinyong so wanti-wanti sudah. Dia so nonako pas saya dari tadi. Pak Mus juga so menjeling. Tetapi kalau sistem blok ini kita orang laksanakan di blok murni, maksud saya di jurusan oke, tapi yang di masalahnya apa? Karena satu jam pelajaran cuma 20 menit. Tapi kalau waktunya efektif, insya Allah ke depan tatap muka sudah normal. Mari kita duduk sama-sama supaya kita bahas itu. Karena bagus, menurut saya bagus. Dia membekas ke siswa. Nah, jadi itulah ada beberapa kriteria yang kita coba rancang. Ya, nanti insya Allah 1-2 hari ke depan mungkin tadi sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan, saya dan ketua-ketua jurusan mengkali kita duduk sama-sama lah kita membahas ini. Kenapa? Tadi pagi juga saya sampaikan kalau kita orang pakai sistem ini, ya permasalahannya kita orang punya rombel melebihi kita orang punya ruang teori. Makanya saya duduk dengan Kajur itu maksudnya supaya kira-kira hari ini misalnya hari Senin kelas-kelas mana saja yang masuk di bengkel, yang sisanya belajar di teori. Saya rasa itu dari saya. Mungkin nanti ada perkembangannya lagi di saat nanti dengan Kajur-Kajur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Usman yang telah memberikan penjelasan teknis tentang bagaimana proses PBM tatap muka terbatas yang nanti kita akan laksanakan pada semester genap ini. Semoga Bapak Ibu, utamanya Ketua Kompetensi Keahlian, itu bisa menangkap atau menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Usman. Kehadiran siswanya itu nanti diberitahukan lewat surat resmi dari sekolah setelah rapat koordinasi hari ini selesai dengan tim Satgas Covid Kota Ternate. Barangkali kami tidak menarik kesimpulan dari rapat kita pada siang hari ini karena masih ada yang yang nanti kami sampaikan kepada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan ini. Kami sampaikan terima kasih, semoga pertemuan kita yang bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.